nggak sampai di situ saja ancamannya. Bahkan keesokan harinya di masyarakat di komplek rumah saya itu mereka menggelar ibadah sholat begitu di depan rumah saya. Kemudian mereka mengundang ustadz dan ustadznya itu berceramah dengan sangat hebat. Dia berkata, bunuh saja orang Kristen, bantai saja orang Kristen. Mereka itu ustadz itu berceramah bukan hanya ngomong dengan tanpa alat gitu, bahkan mereka itu pakai speaker gitu. Itu sudah malam, sudah waktunya tidur dan mereka berteriak-teriak seperti demikian. Dari latar belakang, terus bla 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 selanjutnya. Silakan Mbak Rizka. Ya baik, shalom, selamat malam buat semua. Saya seperti yang tadi sudah diperkenalkan, saya Rizka. Saya berasal dari suku Jawa. Kemudian seperti yang tadi juga sudah dibilang, saya berlatar belakang agama Islam. Jadi awalnya itu orang tua saya, papa saya itu berasal dari Kristen, kemudian mama saya itu Islam. Tetapi sejak mereka menikah, papa saya itu ikut dengan mama saya menjadi penganut agama Islam. Sejak kecil saya mendapat pendidikan muslim yang radikal karena memang mama saya pada waktu itu sedang diajar untuk menjadi laskar jihad. Menurut pengakuan mama saya waktu itu, saya bertanya, memang mama saya sedang mengikuti aliran agama yang terlarang begitu. Nah, jadi itu karena memang latar belakang beliau mama saya ini memang dia ingin untuk mencapai surga, ingin masuk ke surga gitu. Dia takut dengan kematian. Jadi dia memang benar-benar mencari gitu mana Tuhan yang benar. Nah, akhirnya masuklah di aliran agama tersebut yang meyakinkan bahwa hal-hal demikian dilakukan untuk mendapatkan surga. Jadi sejak saya umur 3 tahun, itu saya sudah dididik untuk bagaimana mengamalkan muslim yang taat, demikian ya. Jadi saya dari umur 3 tahun itu saya sudah bisa mengaji. Saya sudah ikut ngaji-ngaji gitu, setiap sore saya ikut ngaji. Kemudian kalau misalnya ada bulan puasa itu saya mengikuti pesantren kilat. Kemudian sejak saya kecil saya sudah diajar berpuasa dan bahkan saya SD itu saya sudah wajib berpuasa gitu. Itu tidak boleh tidak, itu wajib hukumnya. Dan kemudian sholat 5 waktu. Kemudian mama saya juga melarang keras saya untuk bergaul dengan orang-orang Kristen di lingkungan rumah saya pada waktu itu. Bahkan di sekolah, pokoknya dimanapun saya tidak boleh berteman dengan orang-orang Kristen. Karena menurut beliau orang-orang Kristen itu kafir. Jadi saya tidak boleh berteman dengan mereka. Nah, kemudian setiap sore juga saya ada kelas mengaji begitu ya, setiap sore jam maghrib gitu sampai Isya itu saya ada kelas mengaji. Dan guru ngaji saya juga mengajarkan demikian gitu. Jadi sampai melarang gitu bahwa kamu tidak boleh bergaul dengan orang-orang Kristen, kamu tidak boleh berteman dengan orang-orang Kristen karena mereka itu kafir gitu. Dan itu ajaran-ajaran yang demikian itu memang sudah ada gitu di sekitar saya sejak kecil gitu. Dan itu memang sudah saya didoktrin demikian gitu sejak kecil. Tetapi anehnya tidak tahu kenapa hati nurani saya itu menolak ajaran-ajaran itu. Karena menurut saya juga di sekolah diajarkan pelajaran PPKN gitu ya, bahwa bagaimana kita itu harus memiliki toleransi antar umat beragama. Jadi saya seringkali sembunyi-sembunyi gitu untuk berteman dengan teman-teman Kristen saya gitu. Jadi kalau di depan mama saya nggak berteman sama mereka, tapi kalau di belakang mama saya tetap berteman dengan mereka gitu. Nah, dan juga masa kecil saya itu sangat keras ya. Jadi orang tua saya itu mendidik saya dengan keras, baik dalam hal agama maupun hal kehidupan. Jadi saya itu dulu seringkali kalau saya salah sedikit, mama saya itu sering menyiksa saya gitu. Dipukul, dicubit, pokoknya yang menurut saya sih itu kalau untuk perlakuan itu terhadap anak kecil itu menurut saya itu sudah kelewat batas gitu. Dan itu berlaku sampai SMP, sehingga itu menimbulkan trauma dan kebencian terpendam saya gitu kepada mama saya. Kemudian pada tahun itu latar belakang saya. Kemudian masuk di tahun 2000 ketika saya umur 10 tahun, itu saya masih kelas 5 SD. Mama saya itu kami sedang ada konflik keluarga. Kemudian mama saya sholat tahajud. Di dalam sholat tahajudnya dia bertemu sendiri dengan Tuhan Yesus. Kemudian singkat cerita 2 minggu kemudian mama saya mengajak kami untuk pergi ke gereja gitu. Pertamanya mama saya ngobrol dengan papa gitu kan. Bagaimana kalau misalnya kita masuk Kristen begitu. Terus papa saya karena memang latar belakangnya dari Kristen, jadi papa saya menjawab ya iya, ayo gitu. Tetapi waktu itu posisinya karena sudah malam, mereka pikir mungkin saya sudah tidur gitu, tetapi saya mendengar percakapan mereka. Kemudian saya benar-benar waktu itu ketika mendengar mama papa saya berbincang-bincang tentang
dengan topik mau berpindah agama, saya di situ langsung respon gitu. Padahal saya waktu itu masih kelas 5 SD, saya benar-benar merespon, menentang, bahwa saya bilang jangan, saya bilang jangan, nanti masuk neraka, saya bilang kayak gitu. Kemudian 2 minggu kemudian mama saya coba-coba ajak saya gitu kan, ayolah Rizka kita ke gereja gitu. Saya bilang enggak lah, enggak mau, nanti masuk neraka. Saya tetap dengan alasan itu. Tetapi di hari besoknya itu saya ingat itu hari Sabtu, waktu besoknya itu hari Minggunya itu kan mau ke gereja gitu ya. Saya entah kenapa nggak seperti ada kelembutan gitu di hati saya. Terus saya bilang sama mama saya gini, "Mah, ya udah deh, saya mau coba-coba dulu." Saya bilang kayak gitu, "Saya mau coba-coba dulu ke gereja." Saya bilang gitu. Kemudian ketika saya di sana, ya sekolah minggu seperti biasa gitu, nyanyi-nyanyi begitu. Memang ada hal-hal yang memang menyenangkan, karena sekolah minggu itu menurut saya menyenangkan ya bagi anak kecil. Tetapi ada satu pribadi yang bikin hati saya terpaut gitu dengan orang itu, yaitu guru sekolah minggu saya. Guru sekolah minggu itu saya merasa dia itu baik, tapi baiknya itu berbeda dari kebanyakan orang. Jadi saya benar-benar merasa baiknya guru sekolah minggu saya ini benar-benar tulus gitu, bukan baik yang dibuat-buat, bukan baik yang sekedar baik gitu ya memang karena dia gurunya kemudian ini muridnya, bukan, tapi karena memang saya rasa dia memang tulus sekali, karena sampai dia baiknya itu tidak hanya di gereja gitu, bahkan dia memperhatikan kebutuhan saya dan adik-adik gitu. Ketika kami mau, baik itu kebutuhan sekolah, baik itu waktu itu saya pertama kali dapat Alkitab dari beliau. Nah, dari situlah saya dimenangkan. Jadi hati saya itu dimenangkan untuk mengikut Tuhan Yesus itu karena merasakan kasih Tuhan sendiri lewat guru sekolah minggu saya. Nah, dari situ saya mulai yakin, mulai tertarik mulai tertarik untuk mengikut Kristus karena melihat sosok guru sekolah minggu saya itu. Dari situ saya mulai belajar Alkitab. Saya masuk SMP itu saya belajar dasar kekristenan. Kemudian saya juga mulai berjemaat di gereja. Tetapi pada waktu itu saya tidak memiliki mentor atau kakak rohani atau ibu rohani yang bisa membimbing saya gitu, membimbing bagaimana kekristenan saya untuk bertumbuh seperti itu. Kemudian dari masa peralihan itu, ketika saya sudah mengikut Tuhan, akhirnya saya menetapkan hati. Kan tadinya awalnya saya cuma coba-coba untuk mau ikut Tuhan gitu. Tetapi makin lama saya semakin yakin. Akhirnya waktu itu mama saya datang ke sekolah. Waktu itu kan waktu saya baru kenal Tuhan itu 2 minggu Waktu itu sebelum saya 2 minggu setelah saya mengenal Tuhan, 1 bulan setelah saya mengenal Tuhan, mama saya itu datang ke sekolah. Waktu itu saya masih SD. Datang ke sekolah saya. Kemudian mama saya bilang ke guru agama saya bahwa Rizka mulai saat ini Pak tidak belajar agama Islam lagi karena kami sudah Nasrani begitu. Kemudian guru agama saya ini mungkin kecewa gitu ya, karena saya juga termasuk anak yang aktif gitu dalam kegiatan-kegiatan agama di sekolah gitu. Terus karena mungkin beliau itu kecewa, akhirnya beliau memang mengumumkan kepada teman-teman bahwa ada salah satu anak yang murtad, ada salah satu anak yang kafir di sekolah ini. Sampai akhirnya gara-gara perkataan guru agama Islam saya itu, akhirnya nama saya berubah di sekolah itu, bukan jadi Rizka, tetapi nama panggilan saya itu ada 2, yaitu si kafir dan si murtad. Jadi kemana-mana pun saya pergi, itu mereka selalu bilang hai si kafir, hai si murtad. Bahkan di angkutan umum, di luar sekolah, dimanapun saya selalu dipanggil dengan panggilan demikian. Kemudian sejak peristiwa saya mengumumkan diri bahwa saya sudah Kristen, semua anak-anak yang beragama Kristen di sekolah itu pun ikut dibully gitu, sama-sama dipanggil si murtad, si kafir. Bahkan sampai ada salah satu anak yang Kristen ini sampai dia udah nggak kuat, saya pengen ikut Muslim aja gitu. Tetapi di situ saya yang baru kenal Tuhan, yang tidak bisa ngomong apa-apa, dengan ajaibnya gitu, saya hanya berkata dengan dia, ayolah sudah nggak apa-apa, kamu jangan sedih. Mereka itu begitu karena mereka nggak tahu kebenarannya seperti apa. Kita sudah punya surga, kita sudah punya keselamatan. Ya dengan bahasa anak kecil saya hanya berkata demikian gitu. Saya rasa itu adalah penginjilan pertama saya gitu, di tengah-tengah tantangan yang ada gitu. Tapi saya masih bisa gitu menginjil dengan kekuatan, dengan anugerah Tuhan. Dan di tengah-tengah ejekan, di tengah-tengah bulian, di tengah-tengah tekanan teman-teman sekolah, itu entah kenapa ya, karena dibilang saya sudah kenal dengan Tuhan Yesus pun itu belum terlalu kenal, karena saya baru sangat baru. Bahkan teman-teman saya juga mengajak, ayolah Rizka kamu masuk Islam aja lagi kembali. Tapi saya seorang anak kecil yang masih kelas 5 SD itu hanya berkata, saya cuma jawab, enggak, terima kasih ya teman, enggak. Saya hanya bilang kayak gitu. Terus mereka tanya, kenapa kamu enggak mau balik ya? Saya bilang, ya enggak, karena saya tahu saya sudah selamat gitu.
Saya hanya jawab gitu karena saya belum mengerti gitu kan, waktu masih kecil belum mengerti bagaimana harus berkata-kata secara teologi yang benar, berkata-kata secara apa yang ada di Alkitab. Saya tidak mengerti, saya hanya memiliki keyakinan itu aja. Dan nggak tahu kenapa, seperti ada kekuatan dan sukacita yang luar biasa dalam hati saya ketika mengikut Kristus, meskipun di tengah-tengah ejekan, meskipun di tengah-tengah bulian. Karena setahu saya, namanya anak kecil ya, umur 10 tahun, sekuat apa sih gitu kalau misalnya diejek, dibully. Tetapi ketika saya mengingat itu lagi, Tuhan tuh luar biasa banget waktu itu ngasih kekuatan sama saya gitu, di tengah tantangan, di tengah salib yang harus saya pikul. Tapi saya merasa itu bukan penderitaan, saya merasa bahwa ya udah sukacita aja gitu. Dan itu adalah pengalaman yang luar biasa bagi saya. Kemudian setelah tantangan di dalam sekolah, kemudian ada juga tantangan dari orang-orang luar, seperti tantangan di sekitar dari orang-orang sekitar komplek gitu, terutama dari perangkat-perangkat desa ya, dari Bapak RT, Pak RW, kemudian Ustadz, Kiai setempat gitu. Karena waktu itu juga mama saya termasuk orang yang aktif dalam kegiatan keagamaan di komplek tersebut. Jadi mama saya termasuk orang yang dikenal gitu di komplek itu. Nah, satu malam ketika papa saya sedang di luar kota bekerja, kami hanya di rumah gitu. Mama saya sedang hamil adik saya yang bungsu hamil besar. Kemudian saya masih berumur 10 tahun, kemudian adik saya yang pertama itu masih umur 6 tahun. Kami didatengin sama 4 orang bapak-bapak, entah 4 atau 5 waktu itu, tapi mereka punya jabatan semua ya, Bapak RT RW seperti yang tadi saya sebutkan. Sebagai perwakilan masyarakat, mereka datang ke rumah saya untuk mengancam keluarga saya. Mereka berkata kayak gini, kalau kalian tidak balik ke Muslim, jangan harap besok kalian masih hidup, jangan harap kalau besok kalian masih ada. Dan jangan kami tidak tanggung kalau misalnya rumah Anda tuh besok sudah dilemparin batu, katanya gitu. Karena memang seingat saya ketika waktu itu bapak-bapak itu ada di dalam rumah saya, orang-orang itu memang masa itu sudah berkumpul gitu di depan rumah saya gitu. Dan itu nggak sampai di situ saja ancamannya. Bahkan keesokan harinya masyarakat di komplek rumah saya itu mereka menggelar ibadah sholat begitu di depan rumah saya. Kemudian mereka mengundang ustadz, dan ustadznya itu berceramah dengan sangat hebat. Dia berkata, bunuh saja orang Kristen, bantai saja orang Kristen. Mereka itu, ustadz itu berceramah bukan hanya ngomong dengan tanpa alat gitu, bahkan mereka itu pakai speaker gitu. Itu sudah malam, sudah waktunya tidur, dan mereka berteriak-teriak seperti demikian. Karena kami sekeluarga kan juga baru mengenal Tuhan, kami juga belum bisa berdoa panjang lebar. Akhirnya kami hanya berkumpul malam itu. Saya, mama, dan adik saya itu bertiga, kami hanya berkumpul di kasur itu sembari mau tidur. Kami hanya bilang, Tuhan tolong lindungi kami mau tidur. Sudah, kami cuma berdoa begitu dalam nama Yesus, amin. Karena kami sudah tidak tahu lagi mau berdoa bagaimana. Terus, tapi lagi-lagi anehnya, sekalipun kematian terasa sudah di depan mata, itu seperti kematian sudah selangkah di depan kami. Tapi anehnya saya pribadi itu tidak merasa takut sedikit pun, tidak gentar sedikit pun, tidak ada perasaan untuk mundur dari Tuhan, tidak ada perasaan mau sudahlah tinggalkan Tuhan aja daripada hidup kayak gini. Dan saya juga tidak, saya yang masih umur 10 tahun itu tidak ada perasaan untuk mengasihani diri ataupun saya merasa bersedih gitu. Justru yang ada di pikiran saya, kasihan ya orang itu belum tahu kebenaran yang sesungguhnya. Dan puji Tuhan malam hari itu saya dan keluarga tidur dan besoknya bangun masih hidup, tidak dibantai, tidak dibunuh, dan kami masih sehat gitu, puji Tuhan.